Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kami berkumpul para asatiz membahas tentang dampak tersebarnya virus corona di Indonesia. Kita akan membahas satu persatu. Dan hari ini sudah hadir para asatiz, diantaranya ada Ustadz Fitra dari ASRI, kemudian ada Ustadz Eko dari pengusaha Travel Haji Umroh, kemudian ada Ustadz Halim dari Dewan Dakwah Indonesia, kemudian ada Ustadz Dani, beliau adalah Peruqyah Syar'iyah Indonesia dan juga pembina dari ASRI, kemudian ada Ustadz Nizardi, beliau pelaku usaha minimarket 212, dan ada Ustaz Toto, beliau pengusaha rumah makan di Kota Bogor. Mungkin selanjutnya akan kita bahas dan dipersilakan nanti para asatiz untuk bisa memberikan komentarnya mengenai perkembangan virus corona di Indonesia. Kepada sekali mungkin yang pertama dari Dewan Dakwah Indonesia. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ba'd. Tentang kebijakan ibadah khususnya bagi kaum muslimin, sebenarnya dari fatwa MUI sudah jelas, karena masing-masing sudah dibagi-bagi mana yang zona bahaya, mana yang zona waspada, mana yang masih aman. Dan kita berdialog ini bagus karena ini sudah 2 minggu kita berdiam diri, sehingga masing-masing dari tempat-tempat ibadah itu sebenarnya sudah bisa dipetakan mana daerah-daerah yang masih bisa masjid itu masih bisa sholat berjamaah, masih Jumat, karena memang homogen, kemudian tidak banyak orang luar di situ. Dan selama perjalanan waktu 14 hari itu dengan menjaga prosedur sesuai dengan anjuran dari Dewan Masjid, karpet digulung, kemudian ada yang menggunakan jarak softnya, kemudian sediakan tadi pencuci keran tangan, kemudian dengan sabun, kemudian ada disinfektan walaupun tidak sering terus-menerus, tapi semua prosedur. Dan ada yang sudah berjalan misalnya selama 14 hari ini melaksanakan ibadah terus tidak mempengaruhi pertambahan jadi corona dan sebagainya, ya harusnya semua pemegang kebijakan memperhatikan itu, sehingga ketika mengeluarkan kebijakan itu tidak semuanya harus berlaku sama gitu ya. Tentu ketika masjid-masjid yang persinggahan, kemudian banyak sekali orang-orang yang tidak jelas atau orang-orang luar simpang siur datang di situ, mungkin ya wajar ya untuk di stop dulu, kemudian azan tetap tapi tidak ada sholat berjamaah dan Jumat. Tapi masjid-masjid yang sudah bisa dikelola oleh DKM dengan baik dan selama 2 minggu itu ternyata sudah berjalan dengan baik, harusnya diberikan otoritas. Selama pemerintah juga mengeluarkan kebijakan mana saja sih yang paling rentan tertular kan gitu ya. Apakah misalnya di mall jadi harus dibatasi ke mallnya, kemudian di pasar atau di hotel-hotel, di tempat-tempat tertutup dan sebagainya, sehingga kita harapannya itu masyarakat jangan menjadi takut, cemas. Yang lucu lagi nanti ada ngumpul di warung bisa, tapi pas ada pulang gitu kan. Jadi pas ngumpul kalau misalnya kawannya yang sama antara di warung dan di masjid, kan berarti nggak masalah dia sholat sebenarnya di masjid ya gitu. Artinya ini kita tidak sedang berdebat pro kontra apakah di rumah di masjid, enggak, tapi yang berjalan saja, karena sebuah daerah ada yang karena sebenarnya masih aman, kemudian ada yang mengambil kebijakan tidak Jumat dan sebagainya, malah warganya jadi keluar komplek nyari-nyari sholat Jumat, kan jadi malah lebih rentan dia keluar kemana-mana. Sehingga memang kita secara kepengurasan, secara manajemen
katakan saja tidak ada Jumat, tidak ada berjamaah gitu ya secara umum. Artinya kalau orang-orang nanya keluar, nggak perlu juga mungkin disebar di media sosial gitu ya, tetapi orang yang di dalam itu tahu siapa saja yang yakin bisa sholat berjamaah, kemudian sudah selama ini udah berjalan, ya sudah. Mungkin penggunaan loudspeaker juga bisa dikurangi, jadi adzan saja, jangan komatnya keluar juga, janganlah, itu namanya memprovokasi gitu ya. Artinya ya yang sudah biasa saja, yang sudah biasa ke masjid dan selama ini sudah yakin ternyata selama 2 minggu aman, kan tinggal lanjutkan saja. Jangan nanti ada kebijakan ini udah berjalan jadi tutup, nggak boleh ke masjid, kan jadi ada apa? Itu ketidaktenangan karena selama ini dia 2 minggu ke masjid nggak apa-apa, tiba-tiba di stop gitu ya. Tapi kalau yang selama 2 minggu udah di rumah gitu ya, sudah programnya juga berjalan dan sebagainya, ya jalan. Karena ada yang lucu, orang-orang yang biasa ke masjid itu, saya pusing ketika harus mimpin sholat berjamaah maghrib sama isya, masa puluh lagi katanya satu. Mungkin ada satu hal juga, Ustaz, di rumah itu kan belum tidak semua rumah itu punya tempat atau fasilitas untuk berjamaah. Itu tadi. Bisa jadi, tapi ini mungkin ada satu. Ya, itu tadi kalau daerahnya tadi ya yang disebut merah oleh MUI, kemudian tadi ya terpaksa lah harus di situ, memang tidak bisa keluar. Tapi kalau yang aman ya jangan diintervensi gitu loh, karena namanya kebijakan itu kan sesuai dengan ajaran Islam. Yang boleh diintervensi itu yang sudah tadi daerahnya ini ternyata terjadi penularan di masjid itu, ya stop lah. Ternyata kalau tidak terjadi, ini kan udah berjalan 2 minggu ya, enaknya kita bicara kan ini udah udah berlalu 2 minggu, ternyata ada yang lancar aja tuh 2 minggu, nggak ada tambah, nggak ada kurang, nggak ada apa, berarti kan apa? Ya biarkanlah gitu ya. Jadi berikan, karena itu juga masyarakat butuh tadi penenangan ya, yang ke masjid biar dia tenang dengan masjid, pulang jadi ada kegiatan gitu ya. Tapi tadi tetap menjaga orang luar tidak boleh bebas masuk. Kalaulah ada pemeriksaan, kalau mau orang luar disinfektan, kemudian disediakan tadi ya. Yang penting prosedur harus pakai masker, sejadah masing-masing, itu laksanakan, insya Allah ya semua berjalan dengan baik. Artinya ini namanya kebijakan, karena kebijakan itu harus bijak, karena tidak semuanya disamaratakan. Jadi tentu mungkin masalah edukasi ya. Kan ini penting juga karena setiap masyarakat juga pemahamannya berbeda-beda. Mungkin itu dari segi masjid ya, bagaimana MUI membuat peraturan dan kita mengikuti aturan-aturan itu. Dan mungkin dari secara usaha ya, ada satu hal yang kita lihat di dalam masyarakat ini, peluang-peluang lah di pengusaha-pengusaha tertentu ya, termasuk tim Ustaz kan ya, yang biasanya keluar rumah ya, tentu harus Allah kirim di rumah mengajarkan anak-anaknya. Jadi selama ini dia ngajar di luar, ngajarin orang, nah sekarang dibuktikan di rumah bisa nggak ngajar. Tapi secara hukum dagang tentunya, ada Pak Ustaz Eko ini ya, dari pengusaha travel haji umroh, Ustaz Eko. Mungkin Ustaz Eko ada pendapat mengenai bab ini atau ada pengalaman ya, bagaimana dampaknya situasi ini terhadap perjalanan haji dan umroh di Indonesia? Kira-kira menurut Ustaz barangkali bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terkait dengan kondisi yang Masya Allah pada akhir ini, banyak sekali hal yang tentunya kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya, karena ini semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami selaku pengusaha yang alhamdulillah menjalankan aktivitas melayani umat untuk dapat melaksanakan ibadah ke tanah suci dalam rangka berumrah di musim-musim umrah dan berhaji di musim-musim haji. Qadarullah fa'ala masa, yang terjadi adalah demikian, karena kurang lebih pada tanggal 27 Februari, pada saat itu adalah hari terakhir keberangkatan untuk jamaah umrah Indonesia ke tanah suci. Ada yang alhamdulillah sebagian sudah sempat melaksanakan kegiatan, aktivitas, proses sampai dengan keberangkatan, walaupun qadarullah setelah sampai di negara tujuan di Saudi Arabia,
baik itu pun di Jeddah ataupun di Madinah. Sebagian besar mereka harus rela dipulangkan kembali tanpa melalui proses turun di bandara tersebut, karena kebijakan ini adalah memang menyangkut kebijakan internasional dan kewenangan sepenuhnya adalah milik pemerintah Saudi Arabia yang telah memberikan kebijakan harus stop, harus tutup, tidak ada prosesi kegiatan yang mendatangkan jamaah dari luar negara ke negara Timur Tengah khususnya. Dan kami selaku pengusaha yang melaksanakan amanah daripada masyarakat di negara kita khususnya Indonesia dalam rangka melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh ini, memang hanya bisa bertawakal kepada Allah dan memberikan penjelasan yang terbaik. Ini bukan kehendak kami dan kami tidak memiliki kemampuan apa-apa dalam hal ini, karena memang ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal terpenting yang Allah pesankan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan mendalam tentunya terkait dengan kondisi ini, bahwa dimanapun kita berada dalam kondisi ini, hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ketakwaan, dengan ibadah yang benar, dengan niat yang lurus, insya Allah niat-niat saudara kita yang tadi menunaikan ibadah umrah belum bisa ditunaikan, namun dengan ketulusan niat karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berharap pahalanya pun akan sampai dan akan diterima dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah penyemangat kita, karena apa? Kita tidak memiliki harapan apapun kecuali ibadah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan terakhir daripada kehidupan kita adalah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pesan saya terkhusus kepada saudara-saudaraku yang alhamdulillah sudah mendaftar, sudah mempersiapkan seluruh perbekalannya dan belum bisa melaksanakan apa yang menjadi hajat dan keinginannya, maka berhusnudzonlah, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita sebatas apa yang kita sudah berikan kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah atas kejadian yang terjadi pada saat ini, tentu Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Namun sebaliknya, ketika kita justru dengan kejadian ini menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka tidak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semua akan membuat diri-diri kita tentunya semakin sempit hati, sempit dada, dan sempit segalanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Itulah yang dapat kami sampaikan sebagai motivasi dan penyemangat kepada saudara-saudara sekalian, agar apa yang terjadi ini adalah sesuatu yang pasti sudah Allah tetapkan takdirnya, dan kita yang mendapati semua ini hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setelah berlalunya masa ujian ini yang diberikan kepada kita, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang banyak yang tentu kita semua tidak ketahui. Oleh sebab itu, perbekalan yang terbaik yang ada pada diri-diri kita untuk kita bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan kepadanya. Masya Allah. Ya. Terima kasih Ustaz Eko. Ya, ternyata bukan karena banyak uang ataupun apapun, keberangkatan ke tanah suci adalah merupakan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat ini berusahalah bagi kita untuk banyak berdoa supaya corona ini di seluruh dunia segera diangkat oleh Allah. Sementara kita rehat dulu, ya. Insyaallah. Nah, terima kasih semuanya. Tadi kita sudah mendengar tentang pengusaha travel haji umroh. Sekarang kita akan mendengar ada dua pengusaha lain di sini. Ada supermarket atau minimarket dan juga ada rumah makan. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan? Pak Fahmi tadi mengenai perkembangan minimarket ya dari 212. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami sebagai pengelola minimarket 212. Menghadapi kondisi ini sebagai pengelola minimarket, kami juga harus patuh dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Misalnya kita kalau buka biasanya jam 8 sampai jam 10 malam. Sekarang kita bukanya pukul 11 pagi sampai pukul 8 malam. Jadi ada operasional ya. Iya, ada pengurangan jam servisnya gitu. Kemudian kita juga karena kita diminta penduduk itu masyarakat minta untuk tinggal di rumah, kita juga meningkatkan servis kita berupa pelayanan antar Online ya, online. Pelanggan kita tinggal kirim sana ke kita, nanti kita antar ke rumah dan Lalu bagaimana dari segi omset mungkin selama ini 2 pekan ini ya kejadiannya? dari segi omset alhamdulillah meningkat. Karena biasa karyawan mungkin belanja di tempat yang lebih besar atau mungkin di tempat yang lebih jauh. Sekarang dia tinggal di rumah, kita yang melayani. Ya. Dan ada kelebihan ini mall-mall besar tutup. Ya, ada peningkatan di kita. Jadi Ya. warga itu di rumah saja, dia tinggal kirim WA, kita antar ke rumahnya, dan itu ada hikmah lagi. Sekarang orang mulai banyak berbagi. Ada pesan paket khusus. Ya. Ada yang pesan 100 paket berupa beras, gula, minyak. Nah, kita siapkan nanti dari donatur itu Langsung kasih voucher kepada yang mau dikasihnya gitu. Nanti Alhamdulillah ya. yang penerima voucher yang barangnya ke toko. Dan itu ada ada berbaginya gitu dari masyarakat kepada orang-orang yang kurang mampu. Itu Luar biasa ya. Iya, biasa gitu. Nah, gitu. Mungkin yang bisa kita tambahkan dalam rangka menghadapi kondisi ini gitu. Tetap bersyukur ya, insya Allah ya. Ya. Insya Allah. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang budiman dimanapun berada, kira-kira sudah dengar bagaimana perjalanan COVID-19 ini. Ada beberapa pelaku usaha dan juga masjid dan lain-lain. Sekarang kita akan lihat bagaimana karena konsumsi masyarakat itu tadi disampaikan dari usaha minimarket sekarang kembali ke rumah dan dilayani dari toko menuju rumah, dan juga ada konsep baru itu tadi bagaimana mereka memesan itu bukan hanya untuk keluarganya tapi mereka memesan untuk orang lain. Ya. Dan dari segi kemanusiaan mungkin dari Yayasan Asri ya sebagai yayasan sosial pelaksana kegiatan pengumpul dan pembagi daripada kebahagiaan orang lain, mungkin dari Yayasan Asri Ustaz Fitra bisa menyampaikan sejauh mana kondisi ini bisa membuat Yayasan Asri bertambah ya tugas dan tanggung jawabnya, insya Allah. Silakan Ustaz Fitra. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Memang dari dampak corona ini terasa ya setelah pertama kali meledak di Wuhan, artinya pertama muncul di Wuhan pada bulan Desember ini, memang ini merupakan ujian yang sangat berat. Artinya kami di Indonesia, kita di Indonesia ini menyikapi bahwa ini mungkin skalanya hanya skala regional Cina, tetapi masuk ke akhir Desember kita diuji dengan bencana alam akhir tahun baru, bencana khususnya di Bogor dengan bencana banjir yang terjadi di kabupaten. Tiba-tiba kita juga pada saat masuk ke Januari, saat sibuk-sibuknya kita menggalang bantuan, beberapa lembaga relawan bantu orang warga yang terdampak dengan bencana banjir longsor itu, tiba-tiba kita di masa itu harus menghadapi masuknya ternyata wabah dampak corona ini ke Indonesia. Nah, persiapan ini yang membuat akhirnya lembaga relawan ini continue kerjanya. Artinya yang tadinya sifatnya hanya Bogor, tiba-tiba kita harus berpikir secara global. Di global, baik secara pribadi, hidup pribadi kita sendiri terkait dengan menularnya corona, kemudian kehidupan masyarakat. Nah, ini akhirnya relawan yang ada khususnya di Kota Bogor dan kabupaten maupun sekitarnya berpikir bagaimana cara untuk kita hadapi bersama. Karena wabah ini tidak bisa hanya diam. Kita seperti dalam Al-Maidah ayat 2 kalau tidak salah, saling tolong-menolong dalam kebaikan, dan kita
dengan kejadian ini harus mengambil positifnya, bahwa di mana kita saling bahu-membahu, tidak bisa hanya berharap dari bantuan pemerintah. Dalam kondisi seperti ini pemerintah tidak memberikan kepastian, tidak memberikan jaminan yang pasti kepada kita di masyarakat. Kita tidak bisa berharap sepenuhnya kepada pemerintah, mengharap menunggu uluran tangan, mengharapkan bantuan. Tapi kami, masyarakat yang tergabung dalam relawan ini, khususnya kami di Amanat Sosial Relawan Indonesia atau ASRI, berpikir bagaimana coba kita berkumpul bersama lembaga relawan untuk menggalang bantuan, memberikan masukan kepada masyarakat, pentingnya saling membantu, sehingga kami membuka donasi bersama lembaga relawan lain. Kita menyediakan paket-paket sembako, paket-paket kebutuhan masyarakat yang terdampak dengan corona, seperti para penjual pinggir jalan maupun ojek atau lain-lainnya yang memang kehidupannya menengah ke bawah, sehingga mereka tidak bisa lagi mencari. Dan disitulah peran kita bersama dengan relawan-relawan lainnya. Kita coba bekerjasama, kayak contoh dengan 212 Mart dan toko-toko lainnya, kita pesan barang dan kemudian setelah itu kita antar langsung distribusi ke rumah-rumah yang memang sudah kita kumpulkan data-data itu sebelumnya melalui lembaga-lembaga teman-teman lainnya. Ya, jadi dengan dampak COVID-19 ini bertambah berarti ya? Ya, memang akhirnya bertambah. Tugas bertambah itu. Iya, apalagi kami baru seminggu ini kami baru pulang dari Palu. Di saat masa karantina corona ini, saya, Ustadz Eko, Ustadz Talim, dan Ustadz Dani, kami pulang dari Palu melihat suasana betul bagaimana dampak corona yang terjadi di Palu. Kita cari masker, cari ini saja, padahal di sana situasinya belum apa-apa. Tapi begitu sulit kita cari kebutuhan, tetapi dampak corona itu sudah nampak. Tidak ada kebutuhan masker, susah kita dapatkan. Tetapi tingkat kesiapan daerah menyikapi bagaimana efek corona itu, nah itu yang memang kita lihat dari mulai Palu, kami transit ke Makassar dan kembali ke Jakarta, ya betul-betul ternyata ini berdampak secara global. Ya. Kan sekarang kita lihat bahwa dampak yang paling besar itu dirasakan oleh mereka para tenaga harian. Iya, betul. Ya, betul. Mungkin di Kota Bogor, di wilayah kabupaten dan lainnya, akan merasakan sendiri dampak itu. Semakin lihat daripada kondisi jumlah yang terdampak, berarti donatur semakin banyak atau bagaimana itu? Ya, memang kalau dari sisi donasi para, ya kita kan memang ini dibagi ya, dari semua kita coba membangun komunitas antara lembaga relawan yang ada di Kota Bogor dan kabupaten. Kemudian kita sebagai jaring koordinasi saja. Kemudian tetapi memang di setiap komplek-komplek itu sudah menjalankan program ini. Setiap DKM juga menjalankan program, sehingga kita hanya sebagai jembatan informasi saja. Di mana daerah yang membutuhkan, kita menginformasikan kepada komunitas itu, sehingga di Bogor ini sudah dibentuk Akbar. Nah, itulah nanti jembatan informasinya, dan kita menyampaikan kalau daerah ini ada kekurangan dan kebutuhan ini. Nah, lembaga relawan yang sudah punya kelebihan bisa mensuplai ke daerah itu. Tentunya ini koordinasi yang memang kita bangun, tidak bisa berharap sepenuhnya kepada pemerintah daerah yang juga memberikan jaminan kepastian saat ini. Nah, itu yang kita harus saling bahu-membahu. Jadi mungkin kalau kita diingatkan dengan bencana alam, kemudian sekarang diingatkan oleh penyakit, ya diingatkan oleh apa lagi supaya orang bisa bersedekah ya. Itu mudah-mudahan itu kebersamaan ya. Harus berbagi ya. Terima kasih dari Pak Ustadz Fitra. Nah, ini ada Ustadz Dani. Secara akidah, kita akan melihat nih dampak daripada terjadinya lockdown, ya mungkin bukan di wilayah, ini lockdown di rumahnya masing-masing, social distancing atau sekarang physical distancing. Ya. Jadi bagaimana mereka itu kan sekarang udah mulai mengeluh, ya mengeluh, kemudian ada yang keluh kesah, ada yang mudah-mudahan tidak ada yang putus asa. Nah, secara akidah mereka kan ada yang merasa biasa ke masjid, kemudian akidahnya terus bertambah keimanannya karena dapat ilmu dan sebagainya. Sekarang posisi di rumah, yang kurang ilmu kan berat juga tuh. Kurang ilmu, kurang pengetahuan, sudah jadi imam tadi ya, bolak-balik guru Al-Qur'an ini kan salah berat. Nah, kira-kira secara ini dan terakhir saya dengar ada orang yang 3 rumah sakit menolaknya tapi dengan rupiah sembuh. Nah, kira-kira gimana Ustaz menyikapi ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
saudara kaum muslimin dimanapun berada dan warga bangsa Indonesia, kita memang harus bijak dan tetap sabar istiqomah di dalam menghadapi apapun. Karena sesungguhnya musibah COVID-19 ini juga bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan surat At-Taghabun ayat 11 itu di mana Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wa huwa bikulli syai'in alim." Apa saja musibah yang menimpa dirimu itu adalah bagian dari ujian yang diizinkan Allah atau atas izin Allah. Maka siapa yang tetap beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah, petunjuk di dalam hatinya bagaimana cara mengatasinya. Allahu, sesungguhnya Allah itu ya sangat menyaksikan, mengetahui, ya Sami'un Alim, Wasi'un Alim, itu semuanya adalah bagian dari kuasa Allah, dan itu adalah bagian dari kemahakuasaan Allah, sehingga kita harus mengikuti aturan-aturan yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nah, di dalam menghadapi musibah ini ada panduan bagaimana memutus dan juga menghindari. Rasulullah pernah bersabda yang artinya begini, ya, apabila ada musibah sedangkan kamu ada di daerah itu, maka kalian jangan keluar dari daerah itu. Apabila ada di luar daerah itu atau kalian berada di luar daerah itu, maka jangan masuk. Nah, ini artinya social distancing atau personal distancing itu sudah ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Ya, physical distancing tadi. Nah, sehingga kita harus bersikap sesuai dengan petunjuk Allah. Maka ayat berikutnya Allah nyatakan, wa atiqullaha wa atiqur rasul. Maka tetaplah taat kepada Allah dan tetap taat kepada Rasul. Fa in tawallaitum fa innama rasulina alal balagul mubin. Ya, jika kalian berpaling dari ketaatan Allah dan Rasul, sesungguhnya kami tidak mengutus Rasul itu kecuali hanya untuk memberikan penjelasan yang terang-benderang, tidak memaksa. Nah, oleh karena itu, walaupun Rasul sudah membuat aturan social distancing atau jaga jarak, menghindarkan diri, tidak boleh kita memaksa. Nah, oleh karena itu, kalau ada pemerintah dengan segala kebijakan yang represif, kemudian memaksakan kehendak, ya tidak bagus. Nanti akhirnya masjid-masjid tadi yang sebenarnya tidak terdampak kemudian dilarang juga, nah itu tidak bagus juga. Tapi kita harus tetap tawakal. Maka ayat berikutnya tadi kan, Allahu la ilaha illahu, Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Karena virus ini juga termasuk makhluk, maka kita kembali kepada Allah tadi. Ya. Dan akhir ayat menyatakan, hendaklah kalian bertawakal kepada Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu adalah orang-orang yang lebih baik. Nah, ini adalah panduan-panduan di dalam tauhid, di dalam akidah kita. Nah, jangan sampai kita kemudian nervous. Ya, tawakal sudah, social distancing, physical distancing sudah, selama 14 hari sudah, usaha kita sudah maksimal. Tapi kalau tetap juga kena, misalnya begitu ya, Rasul juga sudah memberikan panduan. Orang yang meninggal karena musibah, insya Allah syahid dalam Islam. Nah, ini bagian dari panduan-panduan Rasul dari sisi tauhid. Karena itu kalau kita terkena atau katakanlah misalnya merasa, segeralah berobat kepada Allah. Yaitu dengan ruqyah tadi, ruqyah mandiri. Misalnya dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu kan doa yang dahsyat. Atau misalnya dengan doa yang lain, zikir pagi dan petang kan sudah mengajarkan kita. Rasulullah menjelaskan, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Kembali kepada tauhid. Kita minta kepada Allah kesehatan badan, kesehatan pendengaran, kesehatan penglihatan, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Jadi kita harus istiqomah, tapi tawakal berusaha iya. Nah, kalau sudah bertawakal, tetap juga ternyata ditakdirkan kita meninggal karena wabah itu, ya itu insya Allah syahid. Kita harus bersangka baik, tadi Ustaz Eko sudah jelaskan, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, kalau sudah ada keputusan majelis ulama yang sudah begitu jelas, ya, dan itu ada batas waktunya, ya kita taati.
kita taati. Tapi kalau sudah batas waktunya ternyata aman-aman saja, berarti sudah aman kita. Insya Allah tidak ada masalah. Pakai masker sudah, jaga jarak sudah, kemudian isolasi diri sesuai dengan ajaran Rasul sudah. Maka ya sudah, kita kembali melaksanakan aktivitas secara normal. Ya. Nah, sebab selama kita dalam masa isolasi diri tadi, yang sudah biasa melaksanakan sholat jamaah, sudah sholat Jumat, kemudian tidak bisa karena menghindar dari wabah tadi, melaksanakan sunnah Rasul, maka Rasul juga bersabda, ya orang yang sakit atau yang menghindari sakit karena ada wabah, maka pada saat itu dia tidak bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Allah sudah berfirman kepada malaikat, catatlah baginya pahala-pahala seperti yang biasa dia lakukan ketika dalam keadaan normal. Ya, jadi kalau itu tidak, panduan kita. kalau tidak Jumatan, dia di rumah karena kondisi ini, dia sudah mendapat pahala Jumat. Insya Allah, tapi ada batas waktunya. Batas waktu. Jangan ada dipaksa-paksa lagi nanti. Atau apalagi Jumatannya hari Sabtu ya. Tapi memang ada yang perlu disikapi juga yang akhir-akhir ini 1-2 hari ini kita lihat dampak korban meninggal corona ini terjadi penolakan di beberapa wilayah. Nah, ini sangat menyedihkan. Artinya memang harus ada peran aktif dari pemerintah, himbauan menyampaikan para tokoh ulama harus menyampaikan kepada warga-warga di mana mereka bertempat tinggal bahwa petugas kesehatan ini juga tidak main-main dengan pelayanan terhadap jenazah korban COVID-19 ini. Artinya harus diterima karena sudah diyakinkan bahwa ketika induknya ini meninggal atau si korban ini sudah meninggal, maka bakteri yang ada di dalam virus ini sudah turut meninggal. Virusnya dalam tubuh. Dan harusnya memang harus diterima karena ini menyedihkan. Kita prihatin terjadi ini, sehingga mudah-mudahan ini cepat disikapi oleh pemerintah maupun tokoh-tokoh ulama. Ya, edukasi lah. Jadi harus ada edukasi. Kemarin Pak Ustadz Arik satu lagi, karena fakru ayakun kufran. Jadi kefakiran akan memunculkan nanti kekufuran. Nah, kira-kira dalam konteks ini kan kalau berjenjang nih dalam 1 minggu 2 minggu ke depan, ya posisi orang tidak bisa bekerja, ya tidak dapat penghasilan. Nah, kira-kira analisanya seperti apa tuh Ustaz? Ya, jadi memang kita harus waspada, terutama ini mohon maaf ini dari aparat keamanan dan pemerintah. Cobalah bijak. Ya, kalau memang memaksakan atau ingin membuat kebijakan supaya masyarakat tidak keluar, mestinya mereka bertanggung jawab memberikan jaminan sosial seperti tadi ya, jangan sampai kemudian dibebankan kepada warga masyarakat. Kasihan juga kan, tidak semua orang kaya kan gitu ya. Nah, kemudian yang perlu diwaspadai juga, kalau memaksakan khawatir nanti terjadi kriminal, penjarahan dan lain sebagainya. Ini perlu diwaspadai karena mereka dalam keadaan lapar, sehingga bisa jadi ya dilarang-larang terus ya, sementara sudah dalam keadaan sehat, akhirnya itu tadi khawatirnya kemudian berbuat kekufuran, akhirnya berbuat kriminal, kan ini juga tidak bagus ya. Karena itu kita mengimbau kepada pemerintah, ya ambillah tanggung jawab sebagai pemerintah, jangan sampai kemudian sebagai pemerintah tapi malah minta dana kepada masyarakat, kan yang bagus seperti itu. Sebenarnya kita berharap juga pemerintah itu mengundang para lembaga relawan yang berada di wilayahnya masing-masing. Saya tuan gugus tugas ini coba kita saling berkolaborasi, saling bersinergi, karena memang kami yakin bahwa pemerintah daerah tidak akan mampu menangani ini sepenuhnya, sehingga butuh keterlibatan, butuh kerjasama dengan lembaga relawan yang ada di wilayahnya masing-masing. Betul. Ya itulah koordinasi ya. Mungkin dari situ juga kan ada pengusaha kuliner nih. Kira-kira apa? Atau dari segi kuliner seperti apa? Warung sampai tutup ya, tapi ada nggak pelayanan itu masyarakat? Dari sisi usaha kuliner, ya alhamdulillah omset menurun. Karena mereka di rumah masak sendiri udah gitu ya. Atau di rumah jadi jualan mie instan gitu. Sebetulnya ada pelayanan online hanya karena mungkin kantor-kantor juga kan banyak tutup. Juga ya tadi jadi di rumah mereka juga kreatif ya, bikin rasa sendiri kan, jadi kan anaknya juga ada di rumah, ibunya di rumah gitu kan. Ini ya kecenderungannya seperti itu. Dan memang walaupun sudah ada pelayanan online, itu juga sebetulnya jam pelayanan dikurangi hanya sampai jam 5 sore. Jadi jam berapa tuh? Bukan jam 10 sampai jam 5. Jadi dan sebetulnya diwajibkan hanya
boleh melayani take away, jadi take away ya boleh ada makan di tempat. Baik, karena itu menghindari kumpul-kumpul ya, atau physical distancing. Silakan, Ustaz Ali, mungkin ada tambahan? Iya, menarik tadi kadal fakru ayakuna kufron. Yang ini kadang-kadang hadis disalahartikan seolah-olah orang miskin itu kriminal. Padahal hadisnya fakru. Fakru itu adalah kekurangan. Ya, baik kekurangan apalagi karena bencana dia nggak bisa kerja, ini memang akan berakibat tadi pada keimanan. Yang kalau imannya kurang ya tadi yang disebut akan terjadi kriminal. Walaupun fakru ini artinya orang yang merasa kurang, makanya jadi koruptor itu kan biasanya udah kaya sebenarnya. Makanya kadal fakru itu ya itulah fakru. Jadi kalau orang itu selalu merasa kurang, maka sangat dekat dengan kekafiran. Itu saya tambahan saya. Jadi jangan salahkan orang miskin. Kalau miskin nggak ada masalah selama dia bertakwa kepada Allah, dia tidak merasa fakir tadi, dia bisa bersyukur. Insya Allah dia akan istiqomah. Tapi yang dimaksud kadal fakru dari Rasulullah itu jelas memang bahwa siapa saja yang curang, lalu merasa kurang dan tidak pernah merasa cukup, maka dekat dengan kekafiran. Segala ada diberi oleh Allah, tapi dia masih merasa kurang. Sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, dan dia mengambil hadis orang lain. Itulah hadis itu maksudnya itu kadal fakru. Ya, alhamdulillah. Saudara-saudaraku dimanapun berada, para pemirsa yang budiman, tentu ini perbincangan yang menarik. Ya, para asatidz sudah menyampaikan pesan-pesannya buat kita semua. Dan saya terkesan dengan sebuah kisah ini, ada seorang ulama ketemu dengan wabah penyakit taun. Waktu itu dia akan berjalan menuju ke Damaskus dan ditanya, "Hendak kemana kau?" "Kami mau ke Damaskus." "Apa yang kau kerjakan?" "Kami akan mewabah di sana dan membunuh 1000 orang atas perintah Allah SWT." "Kemudian berapa lama kau tinggal di sana?" 2 tahun. Kemudian berangkat si taun ini ke sana. Setelah 2 tahun ketemu lagi dengan ulama itu. "Wahai taun, kau udah kembali?" "Iya." "Katanya kau akan membunuh 1000 orang, tapi kenapa yang terbunuh sampai 50.000 orang?" Kemudian si taun itu mengatakan, "Memang aku diperintahkan untuk membunuh 1000 orang, tapi ketika mereka melihat penyakit itu, mereka pun kaget, mereka pun tidak siap, mereka pun panik, kemudian mereka terbunuh dengan sendirinya." Karena mereka itu panik. Maka itu ini kepada masyarakat kita sadar diri. Artinya apa? Posisi ini ujian bagi kita. Jadi jangan sampai lemah imun kita dan lemah iman kita, sehingga kita akan tergerogoti oleh virus yang mematikan itu bukan dari virusnya, tapi dari perasaan pikiran kita sendiri. Dan sebelum itu kita dari Asri ada, kalau teman-teman nih ada donasi ya. Kira-kira gimana? Mau ada donasi? Iya, jadi kami di Asri kami menggalang dana juga untuk terdampak corona bagi masyarakat yang menengah ke bawah. Kalau mudah-mudahan yang semua warga yang menyimak acara ini bisa transfer ke rekening kemanusiaan Amanat Sosial Relawan Indonesia di BNI Syariah dengan nomor rekening 0889 000 666. Saya ulangi, rekening BNI Syariah, nomor rekeningnya 0889 000 666 atas nama Yayasan Amanat Sosial Relawan Indonesia. Baik, itu saja. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara dan mari kita sama-sama doakan rakyat Indonesia yang belum terkena musibah supaya tidak dikena musibah, yang sedang ODP dan PDP serta yang sudah terkena penyakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Amin. Dan kita sendiri dijauhkan oleh Allah SWT dari berbagai musibah, bencana dan juga penyakit yang mengerikan. Dan insya Allah tentunya pertemuan ini bukan hanya sekali, kita insya Allah akan bertemu kembali. Kita akan bahas bab yang lain dan kita ucapkan sama-sama dengan semangat. Selamat tinggal corona dan selamat datang bulan Ramadan. Selamat tinggal corona. Selamat datang bulan Ramadan. Insya Allah itu akan menginfeksi kita kepada kebaikan, bukan infeksi kepada keburukan. Salam sehat dari semua dan insya Allah kita akan maju bersama tanpa corona. Insya Allah. Allah bisa mampu tanpa corona. Allah Akbar. Allah Akbar. Terima kasih. Saya Dadang Holillah sebagai host hari ini menyampaikan terima kasih kepada para asatidz dan para pemirsa yang ada di rumah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.